Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita lanjutkan di program Tadarus, Muamalah dan Ekonomi Syariah. Kita sudah sampai ke surat Al-Baqarah ayat ke-61 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimul dhillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan, maka mohonlah kepada Rabb-Mu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Dia itu Musa menjawab bahwa apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu ditimpa karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 61 ini melanjutkan dari kisah dari Bani Israel ya di mana mereka diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya yaitu ada manna wassalwa. Manna itu adalah sejenis madu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salwa itu adalah semacam daging burung ya, semacam daging burung puyuh lah seperti itu yang diturunkan dari langit ya. Tapi kemudian di surat Al-Baqarah 61 ini mereka mengatakan wahai Musa kami itu bosen ya la nasbiru ala ta'ami wahid ya. Jadi bosan ya dengan makanan yang hanya satu saja gitu ya, satu jenis saja gitu ya. Maka pada ulana rabbaka yukhrij lana ya. Berdoalah kepada Robmu wahai Musa kepada apa? Agar menurunkan atau agar mengeluarkan kepada kami itu mimma tumbitul ard ya. Jadi makanan-makanan yang tumbuh dari bumi, mimpak liha, ya mulai dari apa sayur mayurnya, mentimunnya, kemudian bawang putihnya, kacang adasnya, bawang merahnya, pokoknya berbagai macam tanaman ya yang ada yang memang tumbuh di bumi ini gitu ya. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik ya? Nah, dalam konteks ini sebenarnya bukan berarti apa makanan tadi yang aman wasalwa itu tidak baik, tetapi atau mereka itu dari Bani Israil itu mereka ya bosan makan itu saja gitu ya. Mungkin sama ya dengan masyarakat sekarang kalau makan itu satu jenis saja pasti bosan ya. Tapi konteksnya bukan terkait dengan bosan sebenarnya, tapi karena memang ngeyelnya itu ya dari Bani Israel ini sehingga sudah dikasih mana wasalwa tapi masih pengen cari yang lain gitu ya bawang putih lah bawang merah lah ya sayur mayur lah mentimun lah gitu ya. Nah itu sebenarnya konteksnya bukan terkait dengan makanannya sebenarnya kalau saya lihat ya justru kepada istilahnya itu kurang bersyukurnya dari Bani Israel ini. Kenapa? Karena di akhir ayatnya ya di sini disebutkan dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah ya karena mereka itu kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairil haqq ya yang mereka itu malah membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun ya. Itu karena mereka itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka memang
kaum yang melampaui batas. Nah, ayat ini sejatinya kalau kita kaitkan dengan bidang muamalah dan ekonomi syariah, kita akan menemukan bagaimana agribisnis ya atau agrobisnis ya itu menjadi hal juga yang perlu diperhatikan ya di dalam ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Kenapa? Karena tadi apa tumbuh-tumbuhan ya sayur mayur, makanan yang tumbuh dari bumi itu juga adalah makanan yang baik gitu ya, yang perlu dikembangkan ya, berbagai tanaman, sayur mayur, apalagi kalau di Indonesia ini ya, wortel, bayam, kangkung ya, kemudian sawi dan banyak lagi lah makanan-makanan yang memang itu memberikan manfaat yang banyak bagi tubuh kita ini gitu ya, bagi manusia. Kenapa? Karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya secara spesifik ya kita boleh interpretasikan tafsirkan ayat ini adalah merupakan ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan agribisnis ya di dalam Islam ya, bercocok tanam, menjadi petani gitu ya yang memang memberikan manfaat kepada masyarakat ya. Dalam hal ini terkait dengan pertanian ini juga sudah dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di mana ketika pembebasan Khaybar kemudian ternyata ya Nabi SAW itu apa istilahnya itu melakukan kerjasama dengan penduduk Yahudi di Khaybar itu untuk apa menggarap dari tanah Khaybar itu dengan tanam-tanaman ya dengan apa yang disebut dengan apa ladang pertanian. Nah, maka di sini ya bukan hanya dalam Al-Qur'an tetapi juga di hadis dan saya ingat juga salah satu dari perkataan atau pendapat Imam Syafi'i yang beliau menyatakan bahwa salah satu dari apa pekerjaan yang paling utama itu adalah falah atau pertanian. Kenapa? Karena kalau pertanian itu biasanya mereka itu ya nilai ataupun apa ya disebut dengan rasa tawakalnya itu tinggi. Kenapa? Karena ketika dia menanam, kemudian dia menunggu ya membersihkan, menyiangi sampai nanti tanamannya itu panen ya. Nanti kadang ketika panen juga dimakan oleh burung dan juga binatang-binatang yang lainnya. Intinya bertani itu menurut Imam Syafi'i itu sangat utama gitu ya. Kenapa? Karena memiliki ya rasa ataupun juga mengharuskan, meniscayakan adanya rasa tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berarti faedah yang kita bisa ambil dari surat Al-Baqarah ayat ke-61 ini yang pertama adalah terkait dengan bagaimana Bani Israel ya ingkarnya Bani Israel atau ngeyelnya Bani Israel terhadap ya aturan syariat dari Allah Subhanahu wa taala ya melalui para nabi-nabinya gitu ya. Keingkaran ini bisa lihat dari mereka membunuh para nabi, kemudian juga tidak puas dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk manna wa salwa tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara implisit ya ayat ini juga memerintahkan kepada umat Islam untuk melakukan ya agribisnis ya. Artinya berbisnis, berusaha ya dengan menanam padi, menanam sayur mayur, menanam kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan oleh masyarakat ya termasuk dalam konteks pertanian itu ya ada peternakan, ada perikanan, ada kelapa sawit dan semua yang memang kaitannya dengan pertanian. Nah, sehingga kemudian ya hendaknya kita mungkin yang memang interest, yang mungkin memang memiliki hobi gitu ya, bisa mengembangkan dari pertanian yang berbasis syariah. Dan kita mengenal tuh ada banyak akad dalam pertanian, ada mukhabarah, ada muzaroah, ada musakot yang merupakan perhatian terhadap atau perhatian Islam terhadap bidang pertanian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita mampu untuk melaksanakan ayat ini ya baik itu dari sisi kita kesabaran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima apa yang ada, kemudian juga kalau memang bidangnya bisa terjun di bidang agribisnis atau pertanian yang memang memberikan manfaat kepada sendiri sendiri dalam bentuk rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat memberikan manfaat kepada orang lain, masyarakat, umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya. Demikian wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.